Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, buat rekan-rekan saya. Osimone, Ikatan Notaris Indonesia, Kabupaten Tangerang. Salam sejahtera buat kita semua. Ini ada permintaannya untuk kesaksian untuk memperteguh iman sehubungan dengan kejadian sekarang ya. Saya buat testimoni tentang pengalaman saya, pengalaman nyata yang saya alami pada saat merebaknya pandemi COVID-19 dan sampai saat ini masih terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Saya ceritakan secara singkat saja. Awalnya saya mengalami satu tekanan, mungkin, karena pekerjaan mungkin. Jadi saya agak stres, capek, kurang lebih sekitar tanggal 23 Maret. 23. Akhirnya karena saya kurang enak badan, saya pergi ke rumah sakit karena badan saya panas. Saya di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta Utara lah, yang dekat rumah. Pada saat itu saya didiagnosa panas tinggi sekitar 38, 39. Cuman dikasih infus dengan paracetamol, juga dikasih obat panas, akhirnya panas saya mereda dan saya disuruh pulang. Oke. Saya kembali, saya pulang kurang lebih tanggal 26. Saya panas lagi. Tapi ini gejala sebenarnya gejala sore. Saya panas lagi. Akhirnya tanggal 26 saya kembali lagi. Karena saya takut gejala-gejala yang sangat COVID ini. Dan pada saat itu adalah yang paling puncaknya, bulan Maret April lah puncaknya. Saya langsung periksa lagi. Setelah saya periksa, saya panas tinggi lagi sekitar 39. Akhirnya saya periksa darah untuk pengecekannya. Tadinya saya mau di swab masih jauh lah ya. Kalau sekarang kan masalah PCR, rapid test kan udah gampang ditemuin. Tanggal 26 saya diagnosa lagi, saya panas tinggi. Cuman di situ saya udah minta opnam, tapi saya minta kamar khusus supaya jangan bergabung sama rekan-rekan yang lain atau sama saudara-saudara kita yang lain yang kena penyakit. Pada saat itu memang di rumah sakit tidak ada room yang kosong. Akhirnya saya balik, saya suruh kalau udah ada room yang kosong, ruangan yang kosong, tolong saya dihubungi. Kenapa saya bertahan di rumah sakit? Karena memang di situ adalah saya untuk general check up beberapa tahun juga kontinu di situ. Jadi sejarah saya punya sejarah pengobatan saya dari sana. Pendekatan tanggal 26 saya kembali dan saya sampai tanggal 30 saya panas tinggi. Panas tinggi tetap. Dugaan saya itu adalah tipes. Memang saya diperiksa darah itu. Saya tanggal 30 ditelepon dan memang saya berniat pulang, berniat untuk ke rumah sakit. Pada saat itu juga room sudah ada. Saya disarankan untuk ketemu sama dokter spesialis internis. Saya ketemu sama dokter, pas diperiksa hasil darah, pengecekan darah saya ternyata itu positif sudah tipes, dan tipesnya juga ganas gitu. Ya udah, saya akhirnya di opnam. Tanggal 30 saya masuk opnam di rumah sakit. Karena istri curiga saya udah mulai batuk, ya udah, artinya istri bilang udah sekalian aja di CT scan, takut nanti untuk memastikan mana gejalanya gitu. Hanya diambil tindakan dengan CT scan tanggal 31 jam 7 sore lah, jam 6 jam 7
jam 11, jam 12 eh, hasil CT scan udah ada dan dokter sendiri sudah datang dengan pakaian jubah yang sekarang pada saat itu jubah mahkota yang sangat bagus dengan gaya astronotnya. Setelah dia masuk ke ruangan saya dengan pemakaian ADP, saya langsung takut. Cuman saya serahkan kepada Tuhan. Ya, apapun terjadi, semua akan kita hadapi. Karena semua itu cobaan dari Tuhan. Dan saya bilang sama dokter, dokter, tolong bicara sama istri saya. Mungkin dia akan lebih menerima apapun informasinya. Benar. Pada saat itu dokter mengatakan bahwa berdasarkan hasil CT scan, di dalam paru-paru saya dengan gejala yang dikatakan itu ada berupa kayak salju apa segala macam itu di hasil scan-nya, saya dikatakan positif COVID. Saya bilang, istri juga bilang, kok bisa dikatakan positif COVID hasil swab belum ada apa segala macam, tapi dari hasil CT scan ini udah kuat dugaan, ya ini udah positif karena akurasinya juga tanda-tanda penyakit untuk penyakit COVID, ya inilah gejalanya. Pada saat itu juga saya langsung down, saya hanya berdoa aja. Saya bersama itu langsung berdoa, apapun terjadi, biarlah Tuhan yang menunjuk jalannya, serahkan sama dia. Dan memang pada saat itu, saya juga shock gitu. Ada teman akrab saya dulu waktu teman satu kantor dulu, dia anggota majelis, mana situa atau situa di gereja HKIP Filipi. Dia meninggal, padahal dia meninggal bukan karena COVID, tapi karena ginjal. Tapi karena pada saat itu dengan standar SOP-nya untuk penguburan COVID, yang mengubur itu hanya ditemani oleh istri Inang Bawa itu sama paraman itu. Dari situ juga saya langsung beranggapan seandainya saya udah meninggal, seandainya saya udah memang karena dibawa, dipanggil Tuhan, mungkin saya akan dikubur dengan cara gitu. Yang paling trauma saya adalah masalah kita shock, kita akhirnya seolah-olah udah kena penyakit kutukan. Bahkan masyarakat kita juga menganggap bahwa penyakit ini penyakit kutukan. Padahal virus. Karena di era sekarang ini masih banyak orang menganggap bahwa penyakit yang kena COVID itu penyakit aib dan kutukan yang benar-benar dihindarkan. Oke. Selanjutnya saya langsung diisolasi malam itu juga. Malam itu diisolasi, semua ruangan dan baju saya dimasukin satu kantongan plastik dan langsung dibungkus. Saya langsung diantar sama suster dengan pakaian ADP yang lengkap masuk ke ruang isolasi. Di ruang isolasi saya menemukan ada 2 orang. Satu udah tua sekitar 65-an, satu masih muda. Dari situ saya udah menganggap positif COVID dan saya udah pasrah aja gitu. Rumah sakit atlet pada saat itu sudah dibuka untuk pasien-pasien yang diduga mengalami penyakit COVID. Tapi saya tetap bertahan di PIK karena mungkin dugaan saya pelayanan juga akan lebih bagus di PIK ya. Ternyata pilihan saya itu benar. Saya hari pertama sampai hari ketiga itu panas tinggi saya nggak karu-karuan. Panas bisa 39 lebih rata-rata itu. Saya hanya berdoa aja, makan, masalah makanan sangat bau, makanan yang diantar itu setiap hari itu seperti sampah dan saya nggak makan. Dan kebetulan pada saat itu istri membekali itu ada Herbalife, jadi
Saya minum Herbalife tanpa makan lah ya, sekitar 6 hari lah. 6 hari saya nggak makan karena nggak bisa sama bau, muntah terus. Dan saya minum Herbalife aja tiap hari. Suster bilang, ini minuman apa? Ini vitamin. Saya bilang kayak gitu. Dia bilang, ini udah ada kita vitamin dari sini Pak, dari apa? Dari infus segala macam. Saya bilang, saya mau ini aja biar perut saya jangan kosong. Karena puji Tuhan, selama itu hanya ya kita hanya berdoa aja, kita berserahkan itu menunjukkan iman kita. Saya hanya berdoa aja, saya hanya berdoa gini aja. Orang-orang yang saya kasih, saya cintai, saya tinggalkan itu ya semoga lah mereka itu bisa terhindar dan lebih kuat. Yang hari ke-7 panas saya udah mulai turun dan udah merasakan ya udah pengen makan gitu. Ini saya makan sedikit, makan bubur, ya udah mulai walaupun rasanya masih belum senyaman biasanya, tapi saya paksakan untuk bisa makan. Hari ke-7, hari ke-8 juga panasnya udah turun. Nah, kalau itu udah 37, 36,5, 36, 35, udah. Saya makan juga udah oke. Saya udah banyak makan, sudah bisa olahraga kecil. Mungkin di video saya juga saya udah share sama Ibu Debra bahwa saya udah mulai olahraga kecil di situ. Saya olahraga sebenarnya tujuan saya hanya meyakinkan dokter itu, wah saya udah sembuh loh, saya udah kuat. Padahal pada saat itu yang paling trauma itu kita itu diisolasi. Diisolasinya itu bikin stres sama berita-berita hoax, sama berita-berita yang benar-benar itu menakutkan sekali gitu loh. Jadi itu yang menyebabkan kita yang paling stres bukan karena penyakitnya. Sampai hari ke-7, ke-8, 9, sampai hari ke-11, 12 lah saya udah mulai udah mulai olahraga stabil. 11, 12 saya udah diizinkan dokter untuk balik pulang gitu. Namun hasil swabnya belum keluar. Saya ada swab hari pertama, hari ke-7, hari pertama, ke-6, sama hari ke-11. 3 kali swab di situ, tapi hasilnya belum keluar. Setelah saya diizinkan kembali pulang ke rumah, saya merasa bersyukur, berdoa aja sama keluarga kita sama anak-anak. Masih bisa berkumpul. Saya merasakan pada saat itu yang mujizat Tuhan aja. Dan saya hanya ini aja, ibaratnya nggak ada pegangan kita hanya Tuhan. Karena apa saya katakan begitu? Dokter seahli-ahli dengan peralatan secanggih apapun tidak bisa menghindar dari COVID pada saat itu. Tidak sampai dunia aja, dunianya keteteran untuk menghadapi virus COVID ini. Jadi hanya Tuhanlah pegangan kita. Tidak ada pegangan yang lain. Saya dikasih pun obat segala macam itu, saya tetap berubah kepada Tuhan. Setiap apa yang saya makan itu adalah, saya anggap itu adalah merupakan yang diberikan oleh Tuhan melalui dokter atau perawat. Setelah 2 minggu, setelah karantina saya di isolasi mandiri lagi di rumah, keluarlah hasil swab. Hasil swabnya itu negatif. Kenapa saya katakan itu? Saya agak ketakutan juga. Kita diklaim itu sebagai COVID. Bahkan kematian-kematian yang berdasarkan data yang ada itu, saya ragu sekali bahwa kematian itu akibat COVID juga. Saya umpamakan kepada diri saya sendiri, saya contohkan kepada diri saya sendiri, bahwa saya itu diklaim oleh dokter spesialis sudah COVID berdasarkan gejala hasil CT scan paru-paru saya. Padahal hasilnya negatif semua, 3 kali negatif itu. Apakah yang meninggal itu dengan data-data yang diberikan itu karena COVID? Kita nggak tahu. Uh, tapi saya ragu dengan data itu. Penyakit COVID ini, kalau kekebalan kita kuat, itu sebenarnya dia akan terhindar. Kita akan terhindar dari penyakit itu
karena memang itu kekebalan tubuh yang dihantam. Anak saya dua sama istri saya setelah hasil uh, isolasi mandiri keluar, saya keluar terus. Bahkan saya pertemuan itu banyak pertemuan di mall. Saat ini saya buat di sini, saya lagi meeting lagi sekarang nih ada di mall Citraland. Sorry aja, jadi nggak sempat saya main di rumah. Saya di mall Citraland. Buat rekan-rekan, buat saudara-saudara teman-teman kita seiman, khususnya ekonomi Kabupaten Tangerang, saya mengharap, saya berdoa kiranya kita terhindar dari masalah ini. Cuman kita jangan terlalu takut, jangan terlalu parno lah atas kejadian ini. Kita berserah kepada Tuhan dan kita menjaga apapun protap yang diberikan oleh pemerintah. Pakai masker, pakai masker tetap, cuci tangan, hand sanitizer ada di mobil. Itu yang perlu kita persiapkan. Mengenai kapan kita dipanggil, kapan malaikat maut itu untuk menjemput kita tahu. Yang penting kita serahkan pada Tuhan. Dan saya yakin di antara kita semua juga, khususnya di grup Oikumene ini, bahwa kita juga telah mengalami suatu masalah-masalah walaupun dengan berbeda masalahnya. Kita harus dikuatkan dengan iman, berdasarkan dengan doa kita lah. Semoga lah dengan kejadian ini kita terhindar dari masalah-masalah COVID ini. Dan semoga COVID ini tetap sirna dari dunia ini, khususnya dari Indonesia. Dan saya doakan kepada rekan-rekan semua rekan-rekan Oikumene, kita saling mendoakan aja supaya kita terhindar dari musibah yang saat ini. Semoga testimoni kesaksian saya ini memperkuat dan memperteguh iman kita masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Salam, terima kasih dari saya, Salmon Sute, Notaris Kabupaten Tangerang. Horas.